Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami buka dengan informasi mengenai perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Betul. Kemacetan terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat saat menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-498. Kemacetan ini ternyata imbas banyaknya warga yang memadati jalan untuk menyaksikan kembang api pada Minggu dini hari. Oh, ternyata sudah ada kembang api ya. Betul, dari semalam sudah ramai perayaan HUT Jakarta dan beginilah kondisi kemacetan di sepanjang Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Semanggi dan sebaliknya. Beberapa personil polisi juga tampak kewalahan mengatur arus lalu lintas. Letupan kembang api menarik perhatian banyak warga untuk menyaksikan lebih dekat ke arah Bundaran HI. Namun sayangnya banyak warga yang parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Andi Kumala. Sudah terasa nuansa ulang tahun Kota Jakarta. Kalau kemarin Andi Kumala yang ulang tahun, hari ini Kota Jakarta yang ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Abang Jiu. Nona Mala. Pantunnya mana, Bang? Oke, karena hari ulang tahun Jakarta, langsung kita buka dengan pantun. Iya. Pagi-pagi benerin jalan pakai beton. Cakep. Ternyata belum lapor Pak RT. Cakep. Penonton, hari ini ulang tahun Kota Jakarta. Ya kan? Males dong ya. Silakan. Ke Rawat-Rate beli bihun. Cakep. Pulangnya naik sepedaan. Cakep. Jakarta berulang tahun. Cakep. Usianya 498. Cakep. Ya kan? Udah cocok jadi orang Betawi ya. Abang Lone, udah kita mau daftar Apnon nih 2025 ya. Jadi kalau di Kota Jakarta ulang tahun apa yang 2023 udah lewat. 2025. itu berlaku surut dong. Iya, itu dia ya, tapi saya nggak tahu lolos seleksi atau enggak ya, takutnya nggak lolos seleksi gitu. Oke. Kalau ulang tahun Kota Jakarta apa yang bikin kangen? Yang bikin kangen ya kerak telur. Ya kan, kerak telur ya, identik banget kerak telur. Jadi ternyata hari ini banyak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Ada di Monas, ada di Lapangan Banteng, ada di Kemayoran. Jadi kita akan hadirkan informasinya bagaimana keseruan Hari Ulang Tahun Jakarta. Tapi sebelumnya kami akan juga menyampaikan sejumlah informasi untuk Anda. Ada apa Andi Kumala? Nah, ini mengenai Formula E Jakarta 2025 telah usai dilaksanakan. Pembalap tim Cupra Kiro, Daniel Tiktum berhasil keluar sebagai yang tercepat di tengah balapan yang diwarnai yellow flag. Ya. Jadi Formula ini berlangsung kemarin ya. Balapan Formula E Jakarta 2025 dimulai pada pukul 3 sore sebanyak 38 lap. Balapan ini mulai terasa menarik di lap ke-19 Andi Kumala, di mana Pascal Wehrlein menggunakan attack mode dan menyusul beberapa pembalap di depannya dan memancing pembalap lain untuk mengaktifkan mode yang sama. Nah, jadi di Formula ini kan karena mobilnya ini kan elektrik ya, jadi memang ada beberapa tipe mode. Drama juga terjadi di lap ke-23, di mana Nick de Vries menabrak Jack Dennis saat melakukan manuver di tikungan 1 untuk mengambil alih lomba. Yellow flag dan safety car juga keluar menjelang akhir balapan yang membuat strategi beberapa pembalap ini menjadi berantakan, Andi Kumala. Akhirnya pembalap Cupra Kiro Formula E tim yaitu Daniel Tiktum menjadi juara pada Jakarta E-Prix 2025. Kenapa nggak ada yang berpakaian seperti kita ya di Formula E ya? Iya, karena itu bukan dalam rangka ulang tahun Jakarta, ini dalam rangka merebut juara. Betul. Kita juga merebut juara. Juara apa nih? Juara hati pemirsa. Iya, cakep. Oke, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Cuaca buruk berupa hujan deras ini disertai angin kencang membuat puluhan rumah warga rusak dan ambruk di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Warga terdampak mendapat bantuan dan untuk sementara Pemkab mendirikan tenda pengungsian bagi puluhan warga terdampak. Warga mengalami kerugian besar dari peristiwa ini dan pemerintah berharap warga meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi perubahan cuaca. Jadi memang sejumlah daerah juga ada yang masih cuaca ekstrim ya. Ini harus diantisipasi banjir dan juga angin kencang.
minta gasi. Dan pemirsa, untuk yang kedua kalinya pesawat Saudi Airlines kembali mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat ini seharusnya mendarat di Surabaya, Jawa Timur membawa jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Ya, ini jadi kejadian yang membuat geger kemarin ya, Andi Kumala. Pesawat Saudi Airlines membawa 376 penumpang jemaah haji asal Surabaya, Jawa Timur. Setelah mendarat, penumpang langsung diperiksa secara intensif oleh tim gabungan Polda Sumut dan TNI. Petugas penjinak bom dari Polda Sumut dan pasukan Kopasgat dari TNI menyisir pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5688 dengan rute Jeddah, Surabaya. Hingga kini belum ada keterangan resmi penyebab pesawat tersebut mendarat darurat. Tapi kalau dilihat polanya ini mirip ya dengan yang sebelumnya yang Betul. mendapatkan ancaman bom, kemudian mendarat darurat juga di Bandara Kuala Namu. Ya, kita berharap sih ya tidak ada lagi ancaman-ancaman seperti ini untuk walaupun para jemaah iseng Sama dan tidak bertanggung jawab begitu ya, semoga tidak terulang kejadian seperti ini. Oke. Kita mau cek pesawat yang katanya Kita ada bom. ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini ada video siswa sekolah dasar yang berjoget dan nyawer biduan di Tulung Agung, Jawa Timur yang kemudian viral di media sosial. Aksi sawer biduan ini banyak mendapat tanggapan netizen karena yang nyawer anak SD. Nah, pemirsa. itu dia. Inilah video sejumlah siswa kelas 6 Sekolah Dasar Tulung Agung berjoget dan menyawer seorang biduan saat pelepasan siswa kelas 6 di sekolah tersebut. Kegiatan yang diinisiasi paguyuban wali murid usai dilakukan seremonial perpisahan dan pelepasan siswa digelar pada hari Sabtu lalu. Setelah video tersebut viral, pihak sekolah meminta klarifikasi ke perwakilan paguyuban wali murid yang menggagas acara tersebut. Salah seorang perwakilan paguyuban wali murid berinisial RM berkirim surat dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Tulung Agung sudah memberikan teguran kepada pihak sekolah untuk lebih selektif dan memperketat pengawasan terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Iya, anak-anak harusnya jangan dididik yang seperti itu ya. Ini kan lingkungan edukasi, lingkungan pendidikan. Kita ke informasi selanjutnya, truk box bermuatan es di Klaten, Jawa Tengah mengalami kecelakaan tunggal dan terguling serta menabrak pohon. Supir truk terjepit kabin yang ringsek. Ya, kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Cokro Polan Harjo, tepatnya di Desa Wangen, Kabupaten Klaten. Truk es melaju dalam kecepatan tinggi dari arah barat. Saat melintas di tikungan, ini di lajur berlawanan ternyata ada rombongan pesepeda. Truk pun hilang kendali hingga terguling dan menabrak pohon. Sopir yang sempat terjepit akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. Oke, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan lawatannya di Saint Petersburg, Rusia pada 18 hingga 20 Juni 2025. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma disambut sejumlah pejabat pemerintah. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky. Dalam pertemuannya, Putin menyampaikan dukungan penuh terhadap keanggotaan Indonesia di kelompok negara berkembang BRICS. Dan selain itu, pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral Rusia dan RI dan mencapai kesepakatan bersama. Serangan Zionis Israel menyasar beberapa kota di Provinsi Isfahan termasuk Lenjan, Mobarakeh, dan Shah Reza. Sistem pertahanan udara Iran dilaporkan telah berhasil menghancurkan beberapa proyektil yang masuk. Meski ada kerusakan di sejumlah titik, pejabat Iran menegaskan tidak ada kebocoran materi berbahaya dari fasilitas nuklir tersebut. Warga setempat juga dipastikan aman. Isfahan merupakan salah satu pusat program nuklir Iran yang menjadi target utama serangan Israel sejak 13 Juni lalu.
Sejak itu, Israel telah menyasar berulang kali fasilitas nuklir di Iran termasuk Natanz, Fordo, dan Arak. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah membunuh 2 komandan pasukan Quds, sayap luar negeri Garda Revolusi Islam Iran. Komandan Benham Shariari tewas dalam serangan udara ke kendaraannya di Teheran Barat pada Jumat malam. Menurut Israel, Shariari bertanggung jawab atas pasokan persenjataan ke Hizbullah, Hamas, dan Houthi Yaman, proksi Timur Tengah. Selain Shariari, Komandan veteran Said Izadi juga dilaporkan tewas dalam serangan udara di sebuah apartemen di Provinsi Qom. Hingga kini tidak ada konfirmasi dari Garda Revolusi Iran maupun pemerintah Iran atas terbunuhnya 2 komandan IRGC. Unjuk rasa anti-Israel semakin meluas di tengah meningkatnya konflik Israel-Iran. Ribuan orang berkumpul di Teheran usai sholat Jumat untuk menggelar unjuk rasa anti-Israel. Massa membakar bendera Israel dan Amerika, serta memajang foto para tokoh yang gugur. Masyarakat Iran menegaskan mereka tidak takut dan siap membela tanah air atas perintah pemimpin Iran. Aksi serupa juga terjadi di Beirut dan Sidon, Lebanon, di mana massa membawa bendera Iran, Lebanon, dan Hizbullah, serta foto pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Tak hanya Lebanon, slogan anti-Israel dan Amerika juga bergema di ibu kota Baghdad, Irak. Aksi solidaritas meluas di tengah konflik yang semakin memanas di antara Iran dan Israel. Di hari yang sama, Iran meluncurkan rentetan rudal ke kota Beersheba yang merusak sejumlah bangunan dan melukai puluhan warga Israel. Per hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan, dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Lagi asik main di pinggir kali, Cakep. tahu-tahu ditinggal pergi. Cakep. Anda kembali menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Cakep. Ya kan? Hari ini setiap segmen kita kasih pantun. Hujan pantun hari ini. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana update perang antara Iran dan Israel. Sekarang kita kembali ke tanah air, pemirsa, di mana ini pengungkapan kasus korban mutilasi di aliran Sungai Batang Anai, Padang Pariaman terus berlanjut. Polisi menduga masih ada korban lain dalam kasus ini. Sementara keluarga korban masih syok dan kini menjalani pendampingan trauma healing oleh tim Dokes Polda Sumatera Barat. Ya. Warga di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan jenazah dalam kondisi tidak utuh di tepi aliran Sungai Batang Anai pada Selasa 17 Juni 2025. Personil Polsek Batang Anai langsung mendatangi lokasi penemuan jasad dan mengevakuasi korban untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi korban mutilasi diketahui berinisial SA dan tak butuh waktu lama, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku sudah ditangkap Ya. dan kita juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari keluarga korban. Kita akan terhubung dengan Pak Sepriadi, kakak korban. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sepriadi. Ya, selamat pagi Bu. Kami Baik. turut berduka cita Ya. Pak Supriyadi atas apa yang menimpa adik Anda. Sekali lagi kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Ya, betul sekali. Tapi kami juga penasaran Pak Sepriadi, sebenarnya
apa yang terjadi kronologis awal, bagaimana adik dari Pak Sepriyadi ini bisa menjadi korban, mungkin bisa diceritakan Pak Sepriyadi? Iya, Pak, kami dari keluarga sekitar kejadian pertamanya itu dapat kabar hari Sabtu. Yang kejadian kan hari Jumat. Hari Sabtu saya dapat kabar bahwasanya atas nama adik Wistiana tidak pulang ke rumah ibu dosennya. Soalnya dia tinggal sama dosennya gitu. Hari malam Minggu saya berangkat dan mencarinya di daerah Padang sampai ke Padang Pariaman. Tidak ada hasil gitu. Dan hari Minggu pagi saya ke rumahnya si keluarga Cika, temannya adek yang hilang. Dan hari Seninnya saya buat laporan ke Polsek setempat Batanganai. Dan sempat 2 kali untuk bikin laporan karena yang pertama orang Polsek katakan itu tidak bisa dibikin laporan, soalnya orang ini hilang mungkin kehendaknya karena dia sudah dewasa dan dia sudah bisa jaga diri. Terus saya pergi lagi ke Polsek untuk melaporkan bagaimana caranya biar bisa ketemu adik saya. Terus mereka mau bikin surat selebaran itu kayak surat orang hilang gitu. Kalau tanggapan dari kepolisian setempat atau Polsek tidak ada, terus terpaksalah kami dari keluarga yang mencari maupun bertanya ke teman dekat di mana tempat yang dicurigai kami cari dan hasilnya tidak ada sampai inilah dapat kabar buruknya bahwasanya adik itu dan temannya Cika sudah tidak bernyawa lagi dan pelakunya pacar Cika. Gitu, Baik, Pak Sepriyadi, pelaku saat ini sudah ditangkap. Harapan Anda terhadap proses hukum terhadap pelaku seperti apa? Kalau harapannya kami dari keluarga, Bu, tentu pelaku dihukum seberat-beratnya dengan setimpal apa yang diperbuatkannya. Itu harapan kami kepada pelaku. Baik, terima kasih Mas Sepriyadi. Sekali lagi kami juga turut berduka cita apa yang telah menimpa dari adik Anda. Tentunya pelaku juga sudah ditangkap. Kita harapkan proses hukumnya seadil-adilnya juga bisa lebih adil begitu. Terima kasih atas waktunya Mas Sepriyadi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kami akan hadirkan segmen Apa Kata Redaksi terkait apa, Andi Kumala? terkait dengan yang populer satu pekan ini dan yang hangat. Apa tuh? Ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sesaat lagi. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi LP terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh laporan tersebut kini telah digabung dalam satu penanganan karena dianggap berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang sama. Polda Metro menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Para terlapor apabila ada yang dilaporkan, orang-orang yang disebutkan oleh pelapor di LP juga dilakukan klarifikasi, diuji lagi faktanya, apakah ada match atau ketidaksesuaian, diuji lagi barang buktinya dan lain sebagainya. Nanti baru setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi ini masih tahap pendalaman di awal tadi, klarifikasi ya.
Perkembangan terbaru, PMJ telah melakukan klarifikasi dan pengumpulan data dari pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada UGM. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan dan uji fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan sebelum dilakukan gelar perkara. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dituding palsu ini sepertinya bagaikan sinetron yang tak berujung episodenya. Itu dia, kalau main bola, ini udah babak extra time, tambahan waktu lagi, begitu ya. Nggak beres-beres, kapan adu penaltinya, begitu ya. Nah, bagaimana redaksi TV One memandang dan menyikapi isu ini? Kita akan berbincang langsung dengan pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa. Selamat pagi, Bang Mara. Selamat pagi, Pak Mara. Selamat pagi, Philip. Mohon maaf, Pak, kalau penampilan kita kayak begini nih, Pak. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Yang ke-498, ya. betul sekali. Abad, ya. Harapannya apa mungkin, Pak, untuk Jakarta yang di umur yang baru ini, Pak? Jakarta yang selalu terus memperbaiki diri, semakin baik kepada layanan kepada masyarakat. Amin, begitu ya. Semakin baik, semakin baik. Tapi ini kayaknya ada kasus yang nggak baik-baik kayaknya. Yang bikin panas ya begitu, halayak pekan begitu. ini dan juga sudah berbulan-bulan. Betul sekali. Bagaimana redaksi melihat ini, Pak? Kasus? Ya memang ini energi yang dikeluarkan soal ini sangat besar. Tapi yang terbaik adalah kalau memang kedua pihak adalah ya proses hukum. Karena keputusan hukum itu adalah keputusan yang bila inkrah itu kan final dan mengikat. Ya kita hormati saja prosesnya. Tapi yang menjadi masalah ini kan isu ini seperti tidak bertepi dan tidak berujung. Melebar kemana-mana yang menurut saya yang seperti bisa sampaikan tadi bahwa ini menghabiskan energi yang luar biasa besar. Sebetulnya yang paling baik adalah bagaimana UGM sebagai lembaga pendidikan tertua dan terbesar ini bersikap keluar. Kita redaksi menghormati bahwa sikap Pak Jokowi yang tidak juga mau menunjukkan, karena itu hak pribadi. Di sisi lain juga kita juga menghormati juga soal ada dari teman-teman Pak Roy Suryo dan kawan-kawan mempertanyakan itu. Ya baiknya apalagi sekarang sudah di Polda Metro Jaya, ya redaksi mendorong agar proses ini cepat selesai melalui proses hukum secara terbuka dan transparan. Gitu. Ya, Bang Mara, kita sendiri kan sebagai TV One ini, sebagai media senantiasa menghadirkan dua pihak nih untuk membahas terkait dengan isu ijazah ini. Kemudian berikutnya selalu saja ada fakta baru yang dimunculkan. Ada yang menyebut itu pansos, ada yang menyebut ini cari sensasi. Misalnya pernyataan Pak Kasmujo, kemudian mendatangi rumah Pak Kasmujo, kemudian ada istilah Universitas Pasar Pramuka. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak? Ya redaksi mendorong agar masalah ini ya lewat paling baik itulah lewat proses hukum. Dan kita mendorong dan menyambut baik apa yang dilakukan oleh baik Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Polri. Ya silakan proses ini dijalankan sesuai mekanismenya. Proses baik penyelidikan maupun penyidikan tentu kan ada mekanisme, ada tata kelola, ada tata tertibnya untuk hal ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mendorong itu juga UGM juga keluar. Sivitas akademika UGM juga harus keluar. Minimal kalau memang Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya secara terbuka, ya UGM lah yang secara proaktif untuk mendatangi Pak Jokowi, langsung melihat ini bukti apakah itu diterbitkan, dicetak betul oleh UGM, sehingga isu yang melebar kemana-mana ini masuk soal percetakan di Pramuka itu kan berakhir gitu. Karena ini betul-betul ya energi yang dikeluarkan untuk membahas ini terlalu panjang. Kita pun sebagai redaksi, sebagai media tidak bisa keluar juga dari masalah ini karena menyangkut Pak Jokowi. Seorang tokoh, presiden kita yang ke-7 sebelumnya, kita tidak bisa juga tidak mendorong ini, tidak memberitakan ini, supaya jelas arahnya begitu ya Pak. Tapi kalau menarik juga Pak, bagaimana kemudian dari kasus ini, masyarakat kita seolah terbelah dua. Apakah ini juga menunjukkan sisi politik yang tidak sehat dari kasus ini atau seperti apa Pak Mara?
Ya, redaksi melihat bahwa ini masih juga soal residu sebetulnya, soal masa lalu. Saya menurut redaksi harusnya kita melihat ke depan. Ya oke lah soal masalah ini kita bahas, dan meskipun tidak bertimbul dan tidak berujung, ya sudah nanti ujungnya nanti lewat proses hukum. Oleh karena itu kita dorong Polda Metro Jaya maupun Polri, ya selesaikanlah dengan baik masalah ini. Betul. Agar baik Pak Jokowi maupun Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sudah menerima dengan baik. Bahwa keputusan hukum final dan mengikat itulah yang jadi pegangannya. Meskipun kadang-kadang perlu nggak sih dibahas soal ini gitu. Nah, urgensinya seperti apa sih, kadang-kadang jadi pertanyaan, Pak. Sementara kita lagi situasi ekonomi seperti ini, global seperti ini, ada perang ini kita terus berpaku berhari-hari membahas soal ini gitu. Begitu. Di ibarat kata kalau main bola nih, Pak Jokowi ini seperti striker yang berposisi sebagai playmaker, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, tetapi siapa yang kemudian akan menjadi striker untuk mencetak gol? Kalau dari kacamata redaksi, Pak Mara. Redaksi melihat bahwa Pak Jokowi pun saya yakin juga tidak nyaman soal ini. Betul. Ini kan soal private, soal pribadi. Kalau kita lihat bahwa proses ini kan panjang. Kalau lihat Pak Jokowi itu dari Solo, wali kota Solo pada saat itu kan diusung oleh PAN dan PKS. Apa iya PAN dan PKS tidak memeriksa juga? Apa iya KPUD pada saat di Solo juga tidak memeriksa soal kelengkapan administrasi? Habis itu pindah ke Jakarta, apa iya KPUD Jakarta juga tidak memeriksa, memverifikasi soal ini? Apa iya juga KPU tidak melakukan hal ini juga melakukan verifikasi? Tapi ini memang jadi catatan kita bahwa sebaiknya nanti KPUD, KPU untuk melakukan verifikasi, mencek langsung ke lembaga perguruan tinggi agar tidak terjadi apa yang terjadi saat ini. Gitu. Betul sekali. Bang Mara, selain UGM yang seharusnya tampil untuk memberikan klarifikasi terhadap gugatan-gugatan yang ada, apakah seperti KPU tadi ini juga perlu untuk memberikan klarifikasi? Ya perlu juga KPU maupun partai politik yang mengusung Pak Jokowi ya perlu juga menjelaskan hal ini gitu. Karena kan mereka juga terlibat dulu melakukan verifikasi pasti pada saat suatu timnya untuk melakukan penyusunan data untuk berkas-berkas itu kan melihat semua. Gitu. Yang cukup menarik juga kasus ini dari pihak Roy Suryo CS juga meminta agar kasus ini diusut secara transparansi. Juga redaksi pastinya mendorong dong pihak kepolisian. Iya Pak. Dan redaksi melihat bahwa Polda Metro Jaya maupun Polri kan melaksanakan tugasnya sesuai tata tertibnya, sesuai aturannya. Gitu. Tidak mungkinlah Polda Metro Jaya maupun Polri itu tidak melaksanakan sesuai tata laksana pemeriksaan ataupun penyelidikannya. Gitu. Baik, kalau menanggapi terkait dengan hal ini ada motif politik di baliknya, seperti apa redaksi melihatnya? Redaksi ya pertanyaannya adalah apakah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ingin melihat ijazah aslinya atau hal yang lain. Tapi hal yang lain, motif yang lain kan yang tahu kan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan motifnya apa. Mengingat Pak Roy Suryo ini kan juga adalah orang yang mengendorse Pak Jokowi pada awalnya. Yang endorsement SMK itu ya Pak Roy Suryo. Kalau ditanya lagi Bu Tifa adalah salah satu pendukung Pak Jokowi juga pada saat 2014. Jadi ini kan orang-orang yang memang sebetulnya tahu juga Pak Jokowi. Tapi saya nggak tahu soal respon. Tapi kedua orang ini, Pak Roy Suryo jelas dia yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta, SMK-nya. Gitu. Tapi kalau dengan kasus yang berlarut-larut seperti apa Pak? Ini ya memang tidak, kalau reaksi melihat memang tidak ada manfaatnya, tapi kita bilang tidak ada manfaatnya, tapi ini kan menyangkut juga hak untuk orang berekspresi, untuk bertanya kan. Ya, gitu. Jadi, ya mungkin kita juga ingin mencerahkan begitu ya. Ya paling baiknya adalah memang lewat proses hukum. Bahwa ini akan panjang, ya itu harus kita jalani. Resiko tapi gitu ya, Pak, ya? Bila ingin cepat, ya memang UGM harus bersikap. Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, oke. Kita hormati karena itu hak pribadi. Betul. Tapi UGM sebagai lembaga perguruan tinggi yang terbesar dan tertua, ya baik juga. Karena kalau ini berlarut-larut kan ini akan menegasikan ini soal nama baik. Baik juga bila UGM juga mendatangi Pak Jokowi untuk melihat langsung. Baik. Harapannya mungkin Pak Mara dari kasus ini dan juga para pemirsa yang tentunya juga mengkonsumsi informasi terkait kasus Pak Jokowi. Iya, redaksi berharap cepat selesai. Karena masalah-masalah yang lebih genting itu seperti soal ekonomi, soal kesempatan kerja, soal geopolitik yang akan mengganggu juga kepada kita. Itu kan lebih penting juga ketimbang kita membahas ini. Tapi kita bilang tidak penting juga, tapi ini kan juga ada hak juga untuk mereka memperoleh
kepastian soal ini. Betul Oke. sekali. Dan Baik. tentunya kita berharap ya jalur hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo CS juga menjadi pilihan terbaik, tapi juga kalau bisa jangan terlalu berlarut-larut begitu ya. Iya, proses hukumnya kita Iya, tunggu karena ya. ini terlalu lama, karena menjadi konsumsi, publik pun juga jadi bertanya-tanya, jadi terpecah supaya ini yang benar yang mana, asli atau palsu, kan begitu. Dia selesailah polarisasi ini diselesaikan Iya. lewat satu sebuah keputusan dan ini memang penentunya di UGM. Oke. Penentunya, Penentu di UGM. pemain Mudah-mudahan kunci, UGM Ya, bisa kunci. segera mengambil Kalau soal sikap, kuliah ya. kan masih kuliah ya, tinggal dilihat aja gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak Mara. Makasih. Oh ya, Makasih, mungkin Pak terakhir Pak. Pantun, Kalau patut saya udah siapin, tapi paling buah tidak- manggis, buah kesemek. Cakep. Lanjut. Aduh, saya pusing deh, buah manggis, buah Ditembak loh. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Mara. Satu lagi Pak, tadi Pak Mara sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Jangan lupa Pak, kemarin Pak Jokowi juga ulang tahun. Mungkin ada harapannya. Selamat ulang Pak Jokowi, selamat ulang tahun Pak Ya. Jokowi. Semoga sehat, cepat panjang umur dan menikmati hidup setelah selesai. Oke, Aura Kasih nyanyi lagu bangsa. Cakep. Terima kasih Pak Lalu Mara Satria Wangsa untuk Terima waktunya kasih. pada pagi hari ini. Philip nggak ada matinya pantun. Spesial hari ulang tahun Jakarta Pak. Jadi kita kasih pantun terus. Baik, terima kasih Terima Pak Mara kasih. untuk waktunya pada pagi hari Sama-sama. ini. Apa kata Dan redaksi pemirsa. ya tadi ya Adi Kubala kita sudah mendengarkan. Tapi di segmen selanjutnya ternyata kita masih akan membahas ternyata ada fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sesaat lagi. Fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengungkapkan bahwa koran yang memuat pengumuman hasil ujian masuk proyek Perintis 1 UGM tertanggal 18 Juli 1980 telah disita Bareskrim Polri. Roy mempertanyakan dasar penyitaan edisi koran yang dianggapnya penting, yakni di bulan Juni, Juli, dan Agustus tersebut. Roy menyayangkan tindakan Bareskrim tersebut karena edisi koran Kedaulatan Rakyat itu bukan merupakan barang bukti tindak kejahatan. Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Jejak akademik Jokowi terus diudak. Lalu sampai kapan polemik ijazah Jokowi akan berakhir? Tim TV One mengabarkan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita masih membahas mengenai polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang semakin hari semakin banyak fakta-fakta baru yang dimunculkan. Kemarin ada Universitas Pasar Pramuka. Oke. Kemudian ada juga hasil ujian yang raib pengumumannya di koran. Oke. Disita katanya. Nah, kita Apalagi ya? apalagi selanjutnya? buat Tidak ada kayaknya ujungnya ya. sepertinya ini. Makanya kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dari berbagai perspektif. Betul. Nah, ada Pak Arianto Stadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Pagi, Pak Sehat, Arianto. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah Media hadir. visit kayaknya Pak Rianto ya. Kemudian Pak Juju Purwantoro, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi, Pak Juju. Pak Selamat pagi. Juju. Langsung saya mau ke Pak Juju. Fakta baru apa yang ditemukan oleh Roy Suryo CS yang kemudian juga tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mempermasalahkan koran yang hilang karena menjadi barang bukti dari Bareskrim Polri. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kalau informasi atau katakanlah semacam sebutlah bukti baru seperti itu. Memang salah satunya adalah
koran kedaulatan rakyat itu yang ditemukan pihak kita, ya, yang katanya sudah disita juga oleh pihak Barreskrim ya, seperti itu memang di situ ditemukan bahwa menurut rekan-rekan kami, Roy Suryo itu di situ ada perbedaan, ya kan, perbedaan antara kata-kata istilahnya apa di Jawa itu, pon itu ya, dengan yang aslinya Roy Suryo. Kenapa? Karena rekan Roy Suryo itu sudah mendatangi percetakannya seperti itu dengan mengatakan bahwa yang asli sudah disita. Walaupun kami yakin tentu kalau koran cetakan gitu kan, tentunya filenya tidak cuma satu gitu kan. Penerbitnya mungkin punya Penerbitnya arsipnya. punya arsipnya, tidak 2 atau 3, mungkin yang tidak terjual kan mungkin juga ada pastinya seperti itu. Jadi artinya dengan dasar itu kami meyakini bahwa dengan data terakhir itu seperti itulah yang data yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh penerbit, kan begitu. Tidak seperti apa yang diungkapkan atau dikemukakan oleh pihak Barreskrim seperti itu, yang disita itu seperti itu. Kira-kira begitu. Nah yang kedua kalau menyangkut bukti baru katakanlah itu peristiwa yang lagi heboh ini, masalah Pasar Pramuka kan gitu. Ya di mana di situ kemungkinan percetakan di Pramuka itu yang istilahnya untuk percetakan mau model apa lo mau gue siap, gue ada, Palu gada gitu ya. Kan begitu. Nah itu kan oleh saudara Bitor Suryadi itu ditemukan lah katakanlah beliau mengungkapkan dugaan-dugaan yang 90% lebih menurut beliau itu benar bahwa ijazah Jokowi itu dicetak situ berdasarkan teman-temannya informasi yang didapat itu real walaupun ada yang katanya ketemunya hilang, nggak ketemu gitu ya. Sedang dicari kan, kira-kira. Ada 1-2 orang temannya. Tapi temannya itu yang bersama-sama pada waktu pembuatan di Jalan Pramuka itu 4-5 orang tuh ada. Dari kelompok Solo, katanya istilahnya gitu, Giring Solo maupun dari Jakarta. Yaitu salah satunya Wijayanto itu kan, seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, tapi kita ingin fokus dulu mengenai apa yang dipermasalahkan Roy Suryo terkait dengan tidak adanya pengumuman hasil ujian di perpustakaan DIY ya. Bagaimana Pak Ari, apakah memang wajar itu disita untuk penyelidikan oleh Barreskrim? Kalau kata Roy Suryo itu kan bukan bukti kejahatan, jadi kenapa disita? Ya, itulah pendapatnya Pak Roy Suryo yang tidak tahu mengenai teori penyidikan. Menyita sesuatu itu adalah bagian daripada tindakan dalam penyidikan. Secara teoritis, penyidik itu diberikan kewenangan untuk menyita apa saja yang dianggap sebagai barang bukti. Barang bukti itu bisa alat, hasil kejahatan, apa-apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diterangkan dalam tindak pidana itu. Nah, karena ini di sini adalah kan yang mau dibuktikan kan ini kan kepalsuan sesuatu dokumen gitu. Secara teoritis kalau mau membuktikan skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya itu itu mesti ditelisik daripada siapa yang menerbitkan, siapa yang membuat kan gitu. Sama juga dengan itu tadi, berita-berita itu tadi. Ini beritanya apa kayak gini tapi diragukan apa tidak, kan dilihat sumbernya kan. Nah, itulah. Jadi barang-barang yang jadi saya ulangi, penyitaan itu tergantung daripada pertimbangan penyidik. Apakah ini masuk dalam kategori barang bukti apa tidak? Itu penyidik yang akan menentukan. Kalau itu masuk, dia akan sita. Dan kemudian menyita itu pun tidak sebebas seenaknya sendiri penyidik itu. Karena pertanggungjawabannya ada, dia harus lapor pada hakim. Setelah menyita, dia pasti akan lapor pada hakim. Kalau barang-barang itu barang bergerak ya. Tapi kalau barang nggak bergerak, dia izin dulu pada hakim. Saya mau menyita rumah misalnya, baru keluar izin. Nah, kalau ini barang-barang bergerak itu, ya pasti disita. Kemudian setelah disita, dia bikin berita acara penyitaan. Dan itu nanti akan dilaporkan pada hakim. Bahwa dia menyitanya itu. Itu nanti barang bukti itu memenuhi syarat untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Apakah akan dikembalikan pertanyaannya? Karena kan yang didesak oleh Roy Suryo CS bagaimana kemudian koran yang mengumumkan hasil ujian Pak Jokowi ini bisa diteliti mungkin ya oleh Roy Suryo CS? Ya kalau mau neliti silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi sekarang ya barang bukti kalau udah disita.
Oke. Nanti itu akan disampaikan dalam persidangan. Oke, baik. Nah, disitulah nanti akan kelihatan lagi barang bukti ini, kemudian nanti hakim setelah memutus barang bukti itu akan diapakan, itu tergantung keputusan hakim. Iya. Gitu. Kalau tadi Roy mengatakan bahwa dia mau minta kembali untuk diteliti itu, ya hak dia boleh saja. Boleh-boleh saja, silakan aja kalau dia bisa ngambil barang itu untuk diteliti oleh dia kan gitu kan. Ini kalau saya boleh menerangkan ini ya, kenapa gonjang-ganjing itu jadi panjang sekali ya. Ini karena beda pendapat ya, beda kemauan, beda niat masing-masing itu untuk saling menunjukkan bukti-bukti bahwa tuduhan dia itu benar. Di satu sisi bahwa Roy Suryo CS itu punya tuduhan bahwa ini palsu gitu ya. Dia mendapatkan bukti-bukti yang banyak. Baik. Sayangnya bukti-bukti ini hanya di media, dia ngomong-ngomong di media gitu-gitu. Padahal kalau dia ingin membuktikan bahwa itu palsu, bukti-bukti yang di lapangan ini nanti sampaikan kepada penyidik. Ini loh Pak, buktinya ini ya pada penyidik. Ya kan besok akan dipanggil pasti dia. Nah, Pak, atau kemarin pada waktu klarifikasi itu dia menyampaikan, Pak ini loh Pak, bukti-buktinya bahwa ini palsu. Itu sampaikan ke pengadilan supaya itu nanti masuk dalam berkas. Dan itu bukti itu nanti akan dipertimbangkan di hakim. Tapi kalau enggak seperti ini, cuma diceritakan di sana sini, ya saya kasihan percuma. Buktinya banyak tapi enggak bernilai untuk dalam pembuktian. Karena ini pembuktiannya ini nanti ada pada di persidangan, bukan di media massa ini. Nah, Pak Juju mungkin ada tanggapannya? Iya, tadi menyangkut seharusnya kalau memang menyangkal katakanlah gitu, Bapak, buktikan aja gitu ya. Nah, pembuktian ini kan saat ini tidak mungkin kalau ijazah asli Jokowi itu kita minta, ya. Sedangkan tim kami itu udah menggugat beliau dari semenjak 2 tahun yang lalu, 3 kali gugatan, 2 kali gugatan perdata di Jakarta dan 1 kali di gugatan pidana di Solo, begitu ya. Dan beliau tidak ada niat untuk menunjukkan sama sekali ijazah aslinya seperti itu. Jadi karena katanya Pak Jokowi punya hak privasi. Ya privasi, tapi kalau sebagai apalagi sekarang saat ini beliau sebagai salah satu pejabat negara di Danantara seperti itu, dan itu merupakan kewajiban sebagai pejabat dan sebagai seorang presiden 10 tahun yang dipilih oleh rakyat itu harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Tentang pendidikannya, tentang harta kekayaannya aja terbuka, tentang keluarganya juga begitu. Jadi sampai sekarang beliau masih menutupi terus dengan alasan nanti tunjukkan ke pengadilan. Loh, di pengadilan sendiri ya sudah digugat sampai 3 kali. Dan saat ini sedang berlangsung gugatan di Surakarta dan di kota satu lagi ya, Jawa Tengah itu sedang digugat oleh teman-teman kami sebagai perdatanya juga dan mengatakan lagi sekali lagi kami tidak akan menunjukkan di persidangan ini. Loh, terus ngomongnya gimana? Tapi Barreskrim sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli berdasarkan uji laboratorium forensik. Bagaimana Anda melihat ini? Tapi kita akan lanjutkan usai jeda, kita jeda terlebih dahulu saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, makan roti pakai selai. Cakep. Masalah ini nggak selesai-selesai. Jadi Pak Juju, Barreskrim kan sudah menyatakan kalau ini asli melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya juga UGM sudah mengadakan press release nih bahwa ini bagi mereka sudah dinyatakan juga asli dan tercatat. Kenapa masih dipertanyakan juga? Ya, ini untuk keterbukaan informasi publik ya, dan juga demi keadilan dan kebenaran begitu ya. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa sekarang ini Jokowi juga termasuk pejabat publik, ya, di mana salah satu dewan pengawas atau apalah di Danantara itu, seperti itu. Jadi memang ketentuannya para pejabat publik itu memang harus mengungkapkan segala sesuatu tentang pribadinya kepada masyarakat, termasuk ijazahnya, termasuk pendidikannya tadi. Ya seperti itu. Dan Pak Kapolri Listio Sigit sendiri kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu menyatakan bahwa oke, nanti kami akan, pihak kepolisian akan mengadakan gelar perkara terbuka seperti itu, ya seperti itu. Dan kami harapkan dengan gelar perkara terbuka itu tentu semua pihak akan diundang
ya, entah para ahli, entah para saksi-saksinya, gitu kan, termasuk para ahli akademisi seperti itu yang terkait dengan persoalan dugaan ijazah palsu itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi terkait juga tentu dalam hal ini Perkapolri nomor 8 tahun 2021 kan, seperti itu, di mana jika diduga ada suatu tindakan pidana, bisa diadakan suatu restoratif justice, yaitu jadi semuanya diperiksa secara terbuka, secara publik, diketahui oleh publik, tidak ada yang perlu tutup-tutupi dalam hal ini. Apalagi ini ijazah tadi katanya menyangkut milik pribadi, sehingga diminta lagi katanya begitu kan. Ya. Dan pihak kami juga belum sampai saat ini belum pernah melihat keaslian ijazah itu. Seperti itu, Mbak. Kalau hanya diundang, melihat langsung, tanpa dipublikasikan ke publik, cukup? Itu tentu tidak cukup. Nanti akan dikatakan, ya, tentu dari pihak kami atau tim ahli kita akan memeriksa keaslian ijazah itu. Akan diperiksa, memeriksa. oke. Tapi kan tidak perlu dipublikasikan ke publik. Kalau hanya diundang, melihat langsung, mungkin menyentuh langsung begitu ya? Iya. Apakah itu sudah cukup untuk membuktikan? Maksud Kapolri Listio Sigit itu, ya, gelar perkara terbuka itu juga agar diketahui oleh publik. Tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti itu. Oke. Begitu loh. Bahwa nanti secara teknis akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Rosyo dan kawan-kawan itu. Oke saja, memang biar masing-masing puas lah gitu, seperti itu. Melihat langsung ijazah asli Jokowi yang katanya asli. Pak Ari, pengennya lihat langsung fisiknya ijazahnya. Cukup. Terbuka aja nggak cukup. Kalau mau pengen lihat langsung itu mereka boleh saja minta supaya bisa melihat ya gitu ya. Cuman nanti apakah akan diperlihatkan langsung oleh oleh penyidik ya, bukan Kapolri. Saya ingin menyampaikan penjelasan tadi ya. Pak Kapolri itu mengatakan bahwa nanti ini prosesnya akan dikawal oleh eksternal pengamat itu. Di antaranya mungkin bentuknya nanti ya antaranya gelar terbuka itu tadi. Perkap itu Pak yang bikin saya mengenai bagaimana tata cara menyidik supaya itu adil dan transparan. Maka di dalam KUHP itu tidak ada aturan bagaimana caranya menyelidiki dan menyidik. Saya bikin peraturan supaya polisi ini bekerjanya profesional dan transparan. Makanya yang namanya gelar itu Pak, gelar itu dulu saya bikin gelar itu pada gelar awal, gelar tengah, gelar akhir. Tambah lagi diperbarui ada gelar khusus. Itu untuk apabila ada orang yang komplain kan, gitu gelar khusus. Nah, saya dari dulu menyatakan ya kalau setiap gelar itu ya yang fair adalah dihadiri oleh para yang melapor, yang terlapor, kuasa hukumnya, para saksi ahli, plus pengamat eksternal yang memang berwenang, contohnya Komnas HAM ataupun Kompolnas misalnya itu. Digelar, ini loh Pak, kenyataannya gini, barang buktinya ini, tuduhannya begini, saksi ini mengatakan begini, maka kesimpulan kami adalah kasus ini langsung ke penyidikan atau kita hentikan. Itu yang namanya gelar terbuka itu tadi. Itu tadi ya. Jadi kalau mengenai berkaitan dengan apa tadi yang yang ditanyakan kepada saya. Mau dilihat aslinya. Untuk memperlihatkan, untuk masalah memperlihatkan ijazah itu ya. Itu hak seseorang untuk minta Pak Jokowi itu supaya memperlihatkan. Tapi mau diperlihatkan apa tidak itu hak daripada yang bersangkutan. Dia bisa saja menolak, saya nggak mau menolak. Tapi proses hukum pun tidak bisa memaksa itu diperlihatkan, Pak. Proses hukum apa? Pembuktiannya. Ya tidak ada, tidak ada itu. Jelas, Pak. Jadi gini, Pak. Selama ini di pengadilan pun tidak pernah dibuktikan. Ijazah selama itu. Ini pengadilan sudah berjalan 10 tahun ini tidak pernah dipertunjukkan. Ya karena pengadilan. Jadi Pak, tidak ada niat baik dari Jokowi itu. Nah, itu. Dan ada sesuatu yang ditutupi. Itu jelas, itu terbukti, Pak. Saya adalah pengacaranya. Kuasa hukumnya. Ya Bapak pengacara mestinya tahu hukum ya Pak. Tapi dengan statement Bapak itu tadi, maaf ya itu, sayang Bapak karena jalur yang Bapak tempuh itu Pak, itu keliru dulu, kalau yang namanya. Tidak ada yang keliru Pak, pada waktu proses hukum pidana. Bapak paham. Saya nggak suka berdebat gini Pak. Hukum, ini kan Bapak sebutkan hukum acara pidana. Iya. Seorang jaksa harus membuktikan, ya kan? Iya, sekarang saya tanya ya Pak ya. Sekarang tanya Bambang tadi. Di Solo pun tidak ditunjukkan ijazahnya pengadilan Solo. Jaksa tidak hanya menunjukkan fotokopi saja. Apakah begitu pembuktian? Itu benar.
sampai sedetik ini memang tidak pernah ditunjukkan. Apakah di pengadilan memang tidak perlu menunjukkan Saya pengen hasilnya, tanya Pak ya Ari? sekarang di Solo tuh yang menghakimi hakim yang benar atau hakim-hakiman? Itu kan hakim yang berwenang dan sah. Putusan. Itulah yang dikerjakan oleh hakim untuk menunjukkan bagaimana kebenaran itu. Ya kalau kebenaran material itu, Ya Pak, terserah Pak. ditunjukkan yang asli. Saya mengatakan ya. Kan dia Kasus ini sudah diputus ya. Jaksa sendiri sudah diputus berjanji oleh hakim menunjukkan ini yang aslinya, tapi fotokopi tetap ditunjukkan. Sampai detik ini Jokowi nggak berani menunjukkan yang ijazah yang asli itu. Itu persoalannya. Sekarang lagi berlangsung di sidang di Solo, Pak. Ya silakan aja mau lihat. Tidak pernah juga ditunjukkan karena nanti saja. Kapan nantinya? Kalau memang Pak Jokowi bersikeras memang tidak menunjukkan ijazah itu, bagaimana implikasinya? Ya menurut saya haknya dia nggak ada implikasi. Tidak, berarti keadilan tidak. Terserah daripada hakim nanti. Hukum dan keadilan itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kan dari biasanya kan selalu gitu ya. Sekarang. Apapun yang sudah dikerjakan, putusan pengadilan di Solo itu menurut saya sah. Itu dikerjakan oleh hakim yang sah. Hakim yang jujur. Ya, maaf Pak, Ya kan, tidak gitu kan. mungkin hakim yang palsu ya. Tapi kita ingin Ya itu kan, tapi keputusannya dianggap itu nggak benar. Ya, dalam itu pembuktian kan itu jaksa harus membuktikan keaslian ijazahnya. Jaksa itu hanya membawa fotokopi. Itu faktanya begitu, Pak. Sekarang posisi ijazah dan mengorbankan Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur. Sekarang posisi di penjara adalah, dia. Ini ya, saya ingin menjawab ini ya. Jadi, silakan. Jadi itu tadilah ya. Selama ini proses yang sudah melalui hukum pun dan sudah diputus itu semua dinafikan, ditampik semua. Itu ya. Itu hak mereka, silahkan aja. Tetapi rakyat harus tahu. Ya, rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu. Hukum dan keadilan itu kalau sudah di negara ini. Kalau sudah diadili oleh hakim. Yang menyangkut ijazah Jokowi sampai sekarang belum pernah terbukti. Yang di Sleman itu yang sudah diputus oleh hakim. Itu teori pembuktiannya sudah diakui oleh hakim. Karena Pak yang mengatakan sah apa tidaknya pembuktian itu adalah hakim yang memutus itu. Nah sekarang kan sudah ternyata gitu, masih dianggap hakimnya tidak benar gitu kan. Tidak ada keadilan, kan itu yang terjadi gitu. Sebagai rakyat makanya gini aja berhak menyuarakan keadilan dan kebenaran Pak. Ya, menurut kami proses keadilan seperti itu tidak adil, tidak benar. Begitu Pak, kan wajar saja rakyat menuntut keadilan kan Pak. Saya tidak melarang dan mengorbankan 2 orang di penjara Pak, sampai kan dengan 3 tahun. Gitu, kan? Itu fakta. Dibalik kan jadinya. Tidak ada yang dibalik. Putusan daripada hakim yang sudah jelas inkras itu menurut itu sah, yang legal dan sebagainya. Iya, secara tapi normatif masih dianggap tidak adil. Secara normatif iya Pak. Rakyat kecil dikriminalisasi dan sebagainya kan kayak itu. Inilah yang rakyat harus tahu ya Pak. Fakta-fakta Pak. Rakyat harus tahu bahwa narasi kayak gini nggak benar. Apalagi disampaikan oleh seorang ahli hukum. Aparat kepolisian banyak ditahan juga saat ini Pak. Kan Pak begitu. Juju, sekarang prosesnya sudah berlangsung juga di Polda Metro Jaya. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Anda untuk membuktikan jika memang Anda merasa bahwa ini tidak ada keadilan? Ya kami tetap dalam arti mendesak, meminta kepada pihak penyidik dalam hal ini terbuka. Dan harusnya karena ini diawali di proses penyelidikan di Barreskrim, maka seharusnya yang di Barreskrim tidak dihentikan, kan begitu. Tetap berjalan. Ini kok malah ditariknya ke Polda begitu. Jadi Polda yang memeriksa seperti itu. Apalagi barang buktinya itu udah diambil lagi kan seperti itu. Jadi saya tetap mendorong agar imbauan dari Kapolri Listio Sigit itu perkara dilakukan gelar perkara khusus tadi itu dilakukan dengan benar, dengan profesional, dengan terbuka. Oke, kita sepakat agar ada kepuasan dari publik bahwa itu benar-benar dibukakan secara khusus tadi, digelar secara khusus dan diketahui oleh publik seperti itu. Apakah ini memungkinkan Pak Ari dibuka lagi? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan karena Kapolri sudah menjamin bahwa ini kasus ini akan kita kawal ya secara transparan gitu kan. Nanti akan kita libatkan pihak eksternal untuk mengawasi kasus ini. Jadi gini ya. Kalau bagi pandangan saya ya, kasus ini sekarang sudah berjalan sesuai dengan rel yang benar. Hanya masalahnya kan dari pihak sana itu selalu menuduh bahwa ini prosesnya tidak fair, tidak adil dan sebagainya. Itulah. Mudah-mudahan rakyat tahu ya ini ya. Proses sekarang akan berjalan dengan baik ya. Tunggu aja Polda Metro nanti akan kelanjutannya bagaimana ya. Kalau mereka itu mempunyai keberatan ya. Boleh mengajukan pra peradilan atas tindakan penyidik yang tidak benar itu. Itu jalur yang benar. Ada prosesnya begitu ya. Mau ngomong di media saya nggak apa-apa. Asalkan tidak kemudian memframing, memprovokasi bahwa ini aparatnya itu curang,
aparat ini nggak benar, tidak adil dan sebagainya, itu namanya itu narasi itu bisa termasuk di dalam ujaran kebencian. Itu yang kita jaga semua agar tidak menjadi ujaran kebencian, tidak menjadi isu yang liar, tidak memecah warga masyarakat Indonesia menjadi dua pihak yang tentunya ini Kalau hal seperti itu, kita menggunakan keadilan, kebenaran, sekarang ujaran kebencian. Selalu korbannya di pihak kami. Baik, terima kasih Pak korbannya Juju. di pihak Durasi oposisi. kita sudah habis, Pak Juju, terima kasih. Selalu di sidang kemudian ditahan. Baik. Oke. Dan itu fakta. Oke, Rakyat Pak selalu dikalahkan. Oke, dalam hal ini. terima kasih Pak Juju, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kejati Asih, Nyasar ke Cikini, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pagi ini. Pak Ari, Pak Juju, akhirnya ketawa lagi kan? Tadi panas-panasan, yang penting senyum begitu ya. Ini hari Minggu, hari ulang tahun Jakarta. Dalam menyambut HUT Jakarta ke-498, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian acara. Sesaat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pemirsa, Kota langsung ya. Jakarta adanya di Indonesia. Cakep. Ulang tahun Jakarta, kita mau tahu dong laporannya Celia. Cakep, ya kan? Langsung Sudah ya ada kita panggil Celia Alexandra. Selamat pagi Celia, bagaimana kemeriahan ulang tahun Kota Jakarta di Silang Monas? Jangan lupa pantun dulu supaya Andi Kumala ada lawannya. Silakan. Selamat pagi. Oke, pantunnya nanti. Saya udah siapin pantun buat Filipus dan juga Andi Kumala, tapi nanti. Sebelum saya kasih pantun untuk Filipus dan juga Andi Kumala, saya mau laporin dulu nih bagaimana kemudian suasana di Monas pada pagi hari ini. Ulang tahun Jakarta 498, ini bisa kita katakan sebentar lagi Jakarta 500 tahun. Kalau saya bisa gambarkan di sini hari ini ada upacara yang dilakukan, kemudian juga ada Gubernur Jakarta yang hadir, Pramono Anung, dan juga Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno dalam upacara hari ini. Menarik ya, di upacara hari ini tadi juga ditampilkan bagaimana kemudian perjalanan Jakarta dari Sunda Kelapa menjadi Batavia dan juga menjadi Jakarta, kota global dan berbudaya seperti tema yang diangkat pada hari ini. Dan kalau kita lihat hari ini di upacara yang bisa saya gambarkan untuk Anda berada di sisi selatan Monas, tapi ketika saya datang di Monas pada pagi hari ini, seluruh sisi Monas tampak ramai. Masyarakat berbondong-bondong datang ke sini untuk berolahraga dan juga akan menikmati beragam aktivitas Monas Week dan juga aktivitas Gemilang Silang Monas pada pagi hari ini. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, Jakarta udah mau 500 tahun. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari warga? Apa yang diinginkan warga Jakarta di usia Jakarta yang sebentar lagi memasuki 5 abad ini? Saya akan ajak Anda untuk mendengar kemudian apa saja kemudian harapan-harapan warga. Nah, sudah ada warga kita di sini yang sedang menyaksikan. Boleh berdiri dulu Mbak Mas, namanya siapa nih Mbak? Astri. Masnya namanya siapa Mas? Rizky. Mas boleh dibawa nih Mas, saya nanti tingginya kalah nih. Oke, ini kan Jakarta udah mau masuk 500 tahun, kira-kira selama ini melihat Jakarta seperti apa sih perubahan dan perkembangannya? Perubahannya sih semakin semakin pesat, terutama di bagian transportasinya semakin memadai dan banyak rute-rute yang ditambah, jadi semakin memudahkan masyarakat untuk beraktivitas gitu. Kalau Masnya gimana Mas? Sebetulnya udah banyak banget apa yang udah dibangun sama pemerintah sampai saat ini. Cuman mungkin kedepannya harapannya kami sebagai warga agar lebih dikedepankan lagi terkait kenyamanan, keamanan, dan terutama kemacetannya. Kalau Mbaknya gimana nih harapannya? Harapannya semoga makin maju Jakarta di ulang tahun ke-498 ya, keren, mau 500 tahun. Dan juga terutama juga nih aku sebagai yang baru lulus, harapannya di perekonomian ya, buat lapangan pekerjaan semakin diperbanyak supaya penganggurannya berkurang gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Mbak, selamat enjoy ya menikmati ulang tahun Jakarta 498. Pasalnya bukan hanya di Monas saja pemirsa, acara rangkaian banyak sekali dilakukan
Salah satunya Wonders of Jakarta di Eco Park Ancol. Hari ini Ancol ngasih tiket gratis untuk Anda masuk ke Ancol dari pukul 17.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa belajar sejarah, kemudian melihat Jakarta, perubahan Jakarta dari masa lalu sampai dengan masa kini, mengajak anak Anda untuk menuju ke Ancol, Eco Park Ancol. Kalau belum pernah ke Ancol, bisa menikmati momen ini untuk tiket gratisnya. Kemudian nanti juga akan ada acara puncak di lapangan Banteng yang mulai dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ada JKT48 nih, ini kayaknya girl band favorit dari Filipus. Nanti bisa langsung datang ke lapangan Banteng untuk melihat bagaimana kemudian suasana keseruan. Tapi kenapa lapangan Banteng? Lapangan Banteng ini dipilih karena 24 jam buka sehingga nantinya masyarakat Jakarta bisa menikmati beragam aktivitas di sana. Saya mau kasih pantun untuk Filipus dan juga Andi Kumala. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa datang ke Monas. Cukup sekian saya menyapa, saya kembalikan ke Andi Kumala dan Filipus. Wah, ada lawannya. Oke, ke Jatiasi beli bendera. Cakep. Makan pecel lele, enaknya pakai pete. Cakep. Terima kasih Celia Alexandra untuk laporannya dalam rangka HUT Jakarta. Ya kan? Ya. Dan ternyata ya laporan dari Alex. Ditantang loh ya. Ditantang Aki pagi soal pantun. Waduh. Nggak ada takutnya ya ternyata sama Jawara ini gini-gini Jawara pantun. Ntar kita ketemu di kantor ya. Itu dia. Dan pemirsa ternyata laporan dari Celia Alexandra sekaligus menutup jumpa kita di